Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 10 semua jurusan yang ada di rumah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Untuk materi kelas 10 saat ini kita membahas masalah sistem pemerintahan di Indonesia, dengan harapan kalian bisa memahami secara detail tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Oke, next ya. Untuk sistem pemerintahan di Indonesia, di sini menurut Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan Indonesia menganut yang namanya sistem distribution of power. Yang disebut sebagai distribution of power itu adalah sistem di mana terjadi penyebaran. Jadi tidak sentralistik ya, tersebar. Ada 3 organ di sini, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di poin pertama, tidak membatasi secara tajam. Nah, artinya sistem pemerintahan di Indonesia itu tidak membatasi secara tajam adalah di mana sistem tersebut punya fungsi masing-masing. Dan fungsi satu dan fungsi yang lain tidak bisa ikut campur, tetapi terikat gitu. Makanya di sini tidak dibatasi. Terus yang kedua, fungsi tersebut punya tujuan sendiri-sendiri. Misalkan eksekutif sebagai eksekutor, legislatif sebagai pengawasan, yudikatif sebagai lembaga hukum yang menjalankan masalah hukum. Nah, untuk sistem pemerintahan Indonesia, di sini semua poinnya yaitu tergantung daripada rakyat, gitu. Oke, next ya. Oke. Pokok-pokok sistem pemerintahan di Indonesia. Untuk sistem pemerintahan di Indonesia, karena bentuk negaranya kita berbentuk republik, maka sistem pemerintahan Indonesia yaitu sistem pemerintahan yang presidensial, di mana sistem pemerintahan presidensial, presiden sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Dan prinsipnya itu prinsip otonomi yang sangat luas. Artinya otonomi yang sangat luas, setiap daerah punya hak dan kewajiban masing-masing. Gitu. Itu yang namanya sistem otonomi yang sangat luas. Terus pemegang kekuasaan eksekutif yaitu adalah presiden. Presiden dibantu oleh menteri-menterinya untuk melaksanakan tugas sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Nah, kabinet di Indonesia karena sistem pemerintahnya presidensial, maka ada menteri ya yang membantu presiden, itu yang disebut sebagai kabinet di poin keempat itu. Dan kabinet itu diangkat oleh presiden. Presiden bisa mengangkat, bisa memberhentikan kabinet kapan saja, terserah presiden kapan maunya. Mau diangkat sekarang, diberhentikan sekarang juga gak ada masalah. Seharusnya gitu dalam sistem pemerintahan di Republik Indonesia. Sistem pemerintahan di Republik Indonesia itu ada bikameral ya, ada 2 kamar. Ada DPR dan DPD. Tetapi ada literatur yang mengatakan trikameral. Ada DPD, DPR, dan MPR. Tetapi pada umumnya bikameral saja, karena MPR itu jadi satu dengan DPR dan DPD. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan hukum, di mana di situ ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Semuanya itu berkonsep kepada hukum. Dan kalau bicara masalah hukum, presiden tidak bisa intervensi, karena semua punya fungsi masing-masing tetapi terintegrasi. Itu pokok-pokok sistem pemerintahan di Indonesia yang ada 6 poinnya. Next ya. Nah, ini sistem pemerintahan di Indonesia ada bagan di situ, ada masa Orde Baru sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ada masa reformasi pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada cukup banyak konsep, silakan kalian bisa baca di situ. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin yang nanti kalian bisa pahami. Dari sini kalau kalian tidak paham nanti bisa ditanyakan langsung karena banyak penjelasannya gitu ya. Saya jelaskan bagannya aja. Next ya, bagannya ini. Ini struktur ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum amandemen. Di atas yang warna kuning itu adalah jiwa dan pandangan hidup Pancasila. Tetap konsep utamanya adalah Pancasila. Di bawahnya Pancasila ada Undang-Undang Dasar 1945. Cuma yang di sebelum amandemen itu ada MPR. Lembaga paling tinggi ya, karena di zaman Orde Baru memang MPR itu lembaga yang paling tinggi. MPR itu nanti membawai MA, BPK, DPR, Presiden sampai DPA, sampai Dewan Pertimbangan Agung. Bahkan MPR itu bisa mengintervensi seluruh struktur ketatanegaraan Indonesia.
Karena MPR punya kebijakan bisa memberhentikan presiden kapan saja, bisa mengangkat presiden kapan saja tanpa harus melihat dasar hukumnya. Itu enaknya kedudukan MPR pada sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kalau yang setelah amandemen next ya. Ini setelah amandemen, di sini kedudukannya rata. Ada BPK, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ini disebut sebagai kekuasaan horizontal, di mana kedudukan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu setara atau sama, dan mereka punya fungsi masing-masing seperti yang dijelaskan di awal, tetapi berkaitan. Di situ MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi yang sebelum amandemen, karena MPR di situ sudah jadi satu sama DPD dan DPR, makanya disebut sebagai bikameral. Kalau yang sebelum amandemen tadi itu trikameral, karena MPR berdiri sendiri. Presiden dibentuk oleh Wapres sebagai eksekutif, di bawahnya Presiden dan Wapres ada menteri. Itu eksekutif pusat. Untuk eksekutif itu sama seperti legislatif, terbagi jadi 3, ada eksekutif pusat, eksekutif tingkat 1 sama eksekutif tingkat 2, begitupun juga legislatif. Kalau lembaga kehakiman, yudikatif itu tidak ada yudikatif tingkat 1, tingkat 2, semua terpusat di yudikatif. Ya, ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Semuanya tersistematis, terintegrasi gitu. Next ya, ini kelebihan dan kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan Republik Indonesia. Untuk presidensial, kelebihannya adalah kepastian dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara. Jelas itu karena setiap bidang punya fungsi masing-masing, setiap bidang punya tugas pokok masing-masing. Jadi bidang satu sama bidang lain tidak boleh intervensi. Nanti kalau intervensi terjadi yang namanya disorganisasi dalam pemerintahan, tidak bagus gitu ya. Terus kelemahannya masih ada oknum aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim yang belum bekerja secara profesional. Jelas karena sistemnya otonomi daerah memang seperti itu. Presiden tidak mungkin bisa mengawasi ratusan provinsi, puluhan kabupaten kota, nggak bisa mengawasi. MPR yang terdiri anggota DPR, utusan daerah, utusan golongan berwenang mengubah undang-undang dasar dan memberhentikan presiden wakil dalam masa jabatan menurut undang-undang dasar. Jelas di sini kalau sistem pemerintahan presidensial yang amandemen itu, setelah amandemen itu MPR paling sedikitnya sidang 5 tahun sekali. Kalau sebelum amandemen bisa terserah kapan saja bisa bersidang, terserah MPR gitu. Kalau sekarang nggak bisa. MPR itu terdiri dari anggota DPR dan DPD kalau sekarang. Ya, jadi sudah tersistematis ya kelebihan dan kelemahannya. Next ini. Jabatan presiden atau eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan sebaiknya presiden juga tidak dapat membubarkan DPR, karena memang kalau sekarang presiden itu dapat dijatuhkan kalau memang ada kesalahan yang fatal seperti korupsi, penganiayaan, dan lain-lain yang sifatnya itu kesalahan fatal, baru presiden bisa diberhentikan. Tapi kalau tidak ada nggak bisa. Ya sudah, presiden berarti 5 tahun sekali gitu. Makanya kalau ada berita-berita pengen menjatuhkan presiden dan wakil presiden, kalau selama itu tidak ada kesalahan yang fatal, tidak akan bisa. Undang-undangnya bunyinya seperti itu gitu. Dan DPR dan presiden juga kalau misalkan benci sama DPR nggak bisa moro-moro membubarkan DPR. Beda seperti zamannya waktu demokrasi parlementer ya. Kalau waktu demokrasi parlementer itu ya presiden bisa membubarkan DPR kapan saja. Mau dalam sebulan 4 kali membubarkan tidak ada masalah gitu ya. Terus jalannya pemerintahan cenderung lebih stabil karena program-program relatif lancar dan tidak terjadi krisis kabinet. Menteri-menteri adalah pembantu presiden. Jelas gini, karena menteri memang dipilih oleh presiden secara murni. Harusnya memang menteri itu adalah pembantu presiden secara murni gitu. Jadi memang seperti itu bunyinya. Oke ya. Next ini. Nah, yang ketiga ini sikap warga negara terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan Republik Indonesia. Ya. Setiap warga negara di sini memang harus mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ini memang kewajiban warga negara. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam proses demokratisasi yang dijalankan oleh pemerintah. Demokratisasi itu kita harus ikut andil, ya entah itu pemilu lah, pilkades dan macam-macam. Kita harus berperan di situ karena memang itu sudah hak dan kewajiban warga negara. Memberikan kritik, terus memberikan kontrol sosial. Ini kontrol sosial ini bisa melalui Dewan Perwakilan Rakyat atau partai politik,
sebagai infrastruktur politik. Itu tugas kita. Kalau kita misalkan punya undang-undang dengan pemerintah apa yang kurang bagus, silakan bisa langsung ke Dewan Perwakilan Rakyat. Terus di sini ya berupaya untuk menjadi warga yang profesional ya, atau agen of change atau agen perubahan. Itu tentang sistem sikap warga negara terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti silakan dicek di Google Classroom, mungkin ada tugas-tugas yang perlu dikerjakan. Begitu anak-anak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.